Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, barakallahu fikum. Kita berada di suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi. Setelah surah Al-Isra. Ini cerita kita masuk ke ceritanya Nabi Musa mencari ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan. Atau aku akan berjalan sampai terus menerus bertahun-tahun. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan laut itu, mereka lupa ikan. Lalu ikan itu pun melompat mengambil jalannya ke laut. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan itu. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita telah mendapatkan dari perjalanan kita ini keletihan dan letih, mereka ada capek mereka. Inilah perjalanan Musa bersama muridnya yang bernama Yusha' bin Nun dalam mencari ilmu. Allahu Akbar. Dalam mencari ilmu. Ya. Jadi emang mencari ilmu itu tak ada putus-putusnya. Tak ada putus-putusnya. Terus mencari ilmu. Terus mencari ilmu. Ya. Tengoklah. Musa mencari Khadir. Dan ada nak cara saya untuk mengetik lagi ta'amulat tarbawiyah fi qissati Musa wa Khadir itu. Kan yang sudah ada itu. Apa caranya itu? Di-scan saja dulu. Hah? Jadi bagus itu. Itu saya kumpulkan dari beberapa tulisan para ulama di internet. Jadi bagus sekali. Itu sangat bagus sekali. Ya. Karena dan surah Al-Kahfi ini surat yang berada di tengahnya. Kalau di Quran Majid itu ada wal yatalattaf wa la yus'iranna bikum ahada. Itu arti Quran katanya tuh. Tuh kalau zaman saya kecil-kecil dulu di Quran Majid itu banyak yang bolong gitu. Ya, karena dibolongkan oleh mak-mak, bapak-bapak tuh dibakarnya, letakkan dalam air untuk apa? Biar tahu hati ini. Jadi soal Kahfi ini banyak mengandung ilmu yang luar biasa, ya. Apalagi kalau kita baca kitab-kitab tafsir para ulama luar biasa. Tafsir para ulama luar biasa dan ya, saya tertuju perhatian saya. Ya, ini kitab tafsir ya. Tafsir Al-Azhar. Sudah puluhan tahun saya mengidam-idamkan tafsir ini. Ya, rasanya memang sejak dari pondok dulu ya. Mau punya kitab tafsir ini. Ini barokahnya buat pondok. Barokah buat pondok itu ya, kita punya terus dapat menuntut ilmu. Ya. Kalau enggak tahu saya dari mana uang saya. Saya punya dompet tidak, saku baju banyak yang bolong, enggak pernah pegang uang saya. Kalau pegang uang mesti saya kasih aja sama orang. Teman-teman ini penuhi banyak kebutuhan saya. Apa mau saya ya itu aja. Dan tapi merasa enggak ini kita, enggak memiliki gitu ya. Ya udah enggak usah, pikiran fokus aja dengan ilmu ini. Ya. Dan Masya Allah, ini kitab-kitab.
Untuk kalau tengok di meja ini. Waktu saya menerangkan itu saya teringat dengan ini, dengan ini. Ajib. Ini tafsir Al-Azhar nih. Ini wakaf, ini saya buat tulisan nanti. Saya sangat bahagia sekali, luar biasa. Ya. Tadi kan ketika datangnya itu saya dengar-dengar ada murid saya yang ahwat tadi ya yang terima bapak itu tukang ngantar. Tak mau mata saya tidur lagi. Ya, saya suruh tengok Al-Fatih. Tengok ternyata tafsir Al-Azhar ada 9 jilid yang cetakan terbaru. Masya Allah. Ya. Dan nikmat sekali dapatkan kitab ini. Kalau saya ngomong itu gini. Saya kalau udah dapat kitab baru tuh serasa dapat istri baru. Itu dia. Itu kalau istri baru kira-kira apa? Kira-kira gimana? Tidak beranjak-beranjak gitu ya. Jadi dapat kitab baru, Masya Allah. Makanya sebagian para ulama ya itu mereka merasa lebih berat punya madu 3 daripada punya kitab suaminya itu. Nah, itu para ulama kita. Nah, jadi kitab pun mengasyikkan, apalagi kitab-kitab yang unik-unik. Nah, di sini di penjelasan Buya Hamka ini, saya ingin sebenarnya penjelasan beliau ini perlu diberikan kritikan dan berikan catatan. Uraian beliau setelah beliau menyampaikan tafsir tentang di ayat, setelah beliau menyebutkan tentang ayat sampai ayat ke-82, beliau menulis kenang-kenangan. Saya lama teringat dengan tafsir ini. Saya dah lama teringat waktu ayah saya masih hidup, saya sering servis mobil di bengkel Sukafajar di Jalan Soekarno-Hatta itu. Jadi di masjid itu ada tafsir Al-Azhar, masih cetakan nggak sebaru cetakan ini. Jadi salah satu yang saya cari itu kisahnya Nabi ini yang sempat saya baca di situ. Asal masuk saya baca. Saya pergi, lama menunggu servis itu, saya baca. Saya teringat dengan ceritanya Buya Hamka dalam tafsirnya ini tentang Khadir alaihissalam ini. Dan tadi saya tengok lagi, ternyata saya masih ingat persis seperti yang saya ingat itu. Cuman coba saya bacakan ya, sedikit saja. Ada sekitar hampir 2 halaman tebal ini. Hampir. Kenang-kenangan kata Buya Hamka. Teringatlah saya ketika menuliskan tafsir dari ayat-ayat ini di akhir bulan Sya'ban 1384 sampai kepada 2 Ramadan 1384 yang bertepatan dengan 15 Januari 1965. Ketika itu belum secukup sekarang tafsir-tafsir besar yang termasyhur yang dapat saya baca di dalam rumah tahanan saya di Rumah Sakit Persahabatan di Rawahmangun, Jakarta. Itu bayangkan itu. Tahun 65. Ya. Dalam tahanan di bulan Sya'ban sampai 2 Ramadan. Ya, menuliskan tafsir ayat-ayat bagian akhir ya ayat-ayat ini kata beliau. Jadi belum ada kitab tafsir semasuknya. Seperti sekarang kalau kita tengok banyak boleh kita dapat kitab. Ini insyaallah saya akan nyari kitab tafsir lagi. At-Tafsir Mawsu'at at-Tafsir bin Ma'thur. Itu ditulis oleh 47 atau 37 orang ulama. Itu kan luar biasa. Sekarang mudah. PDF juga mudah. Sehingga di zaman Buya Hamka menulis tafsir ini, itu riwayat yang sahih dan yang tidak sahih itu sulit menemukannya. Apalagi Buya Hamka kan bukan pula mengkhususkan diri untuk belajar ilmu hadis ya. Nah, tapi lihat bagaimana Buya Hamka punya perasaan yang bisa kita ambil baiknya. Yang buruknya tinggalkan saja. Ya. Lalu saya coba mencari sendiri tafsir dari orang yang disebutkan dalam ayat 65 surah Al-Kahfi ini. Siapakah dia? Khadir. Mereka berdua mendapati seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya satu ilmu yang langsung dari kami. Sejak dari kecil sudah saya dengar dari ayah saya. Ayah beliau, orang hebat. Ayah beliau, siapa namanya? Haji Rasul. Ya, Haji Rasul Abdul Karim Amrullah, bukan? Haji Rasul apa namanya? Ayah Abdul Karim Amrullah namanya. Beliau kan dokter juga, orang hebat. Menafsirkan bahwa orang ini adalah Khidir. Kalau Buya Hamka nulisnya Khidir. Saya pun telah tahu arti Khidir itu ialah hijau. Dah mulai lagi. Tersebut dalam satu keterangan dari Mujahid.
Maka disebut Khidir ialah karena kalau dia salat di satu tempat jadi hijaulah subur tanah sekelilingnya. Bahkan tersebut pula satu hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, makanya dia dinamai Khidir karena apabila dia duduk di atas rumput yang telah putih kering dalam kurung mersik, tiba-tiba rumput itu akan menyentak naik menjadi hijau. Masih tahu kan? Nah, baik. Maka terpikirlah saya di waktu dalam tahanan bersunyi seorang diri itu. Kalau demikian Khidir itu adalah perumpamaan belaka dari kesuburan. Tanah hijau, tanah yang subur. Lalu saya persambungkan dengan kisah Nabi Musa itu. Sebagai seorang nabi pahlawan, pemimpin kaumnya. Yang termasuk besar di antara nabi-nabi dan rasul. Sehingga dia seoranglah yang namanya sampai 300 kali ditulis di dalam Al-Quran. Sudah tahu pula Buya seperti itu. Kepemimpinannya berhasil berkat kesabaran dan keteguhan hatinya. Dalam pada itu. Ya. Dia mempunyai sifat-sifat kelemahan manusia. Yang terutama lekas penaik darah. Ini Buya Hamka ini perlu dikritik ini. Saking marahnya kepada Harun seketika Bani Israel dapat ditipu Samiri. Ketika dia pergi menghadap Allah di Bukit Tursina. Sebab Harun tidak bersikap keras mencegah mereka. Dia marah kepada Harun. Dia tarik janggut Harun. Nyaris dia bantingkan. Bahkan Al-Wah, yaitu pecahan batu gunung tempat Taurat dipahatkan dengan kudrat ilahi, dia empaskan ke bumi. Masih begitu bawaannya setelah dia jadi Rasul. Mesti pemarah gitu, kata Buya Hamka. Dan di waktu mudanya sebelum jadi nabi dipukulnya orang, sekali pukul orang itu pun mati. Saya tertawa baca ini. Karena memang ini kan perlu dikritik ini dan perlu dianalisa apa yang disebutkan Buya Hamka ini. Ya, tidak terlalu seperti ini seharusnya. Tapi inilah Buya Hamka. Sekali dia terlanjur di muka umum ketika ditanyai orang masih adakah orang yang lebih pintar daripada dia, dia menjawab saja tidak ada. Waktu itulah dia disuruh mencari guru itu. Allah menyatakan kepadanya keistimewaan guru. Dia adalah seorang di antara hamba-hamba kami. Dia telah kami beri rahmat dan ilmu yang dapatnya ia langsung dari kami sendiri. Musa bukanlah seorang yang sombong. Dia seorang yang selalu terbuka, jujur dan mengatakan apa yang sebenarnya dia tahu. Menurut pengetahuan dia waktu itu memang hanya dialah yang terpandai di antara segala orang. Ketika diberitahukan kepadanya bahwa orang yang lebih pandai dari kita itu memang ada tidak ayat lagi. Dia pun pergi mencarinya. Walaupun hukuban yaitu akan berjalan berlarat-larat bertahun-tahun. Dia belum akan berhenti sebelum bertemu orang itu. Dia memang bertemulah orang itu. Orang yang tidak dikenal. Yang terang hanyalah satu keistimewaan pada dirinya. Kemana saja dia pergi kesuburanlah yang dibawanya. Rumput kering jadi hijau, tanah tandus menjadi subur, ataupun pikiran yang telah kering, kepayahan jiwa karena beratnya tanggung jawab dapat terobati jika dapat bercakap-cakap dengan orang seperti itu. Maka Musa pun menyediakan dirinya menurut orang itu, tetapi orang itu memberi syarat, yaitu agar dia mengubah tabiatnya selama ini, lekas meluap, lekas naik darah sebelum memeriksa sudah mengambil sikap yang kadang-kadang ceroboh. Nabi begitukannya. Musa menurutkannya. Dan terjadilah 3 hal yang Musa larang bertanya tetapi ditanyainya juga. Sekali masih maaf, 2 kali masih maaf, tetapi cukup 3 kali terpaksalah berpisah. Dan 3 kali itu pun sudah cukup. Karena kalau Musa berlama-lama meninggalkan kaumnya, tentu banyak pula pekerjaan yang akan terbengkalai. Ini Buya menafsirkan ini. Di sinilah saya mengambil kesimpulan tafsir saya sendiri. Antum tengok. Memang tafsir ini nanti saya sampaikan. Dan saya pun tidaklah memastikan bahwa penafsiran saya itu sudah benar. Sebab yang mutlak benar hanyalah ayat Allah itu sendiri. Kejadian ini adalah untuk perbandingan bagi setiap pemuka, pemimpin dan manusia-manusia yang merasa bertanggung jawab. Supaya sesekali membandingkan diri dengan orang lain. Supaya kebenaran jangan hanya dipandang dari satu pihak saja. Maka bukan saja Musa yang mesti mencari Khidir buat menuntut ilmu dan menambah pengalaman.
Melainkan setiap orang bertanggung jawab hendaklah mencari Khidir. Kadang-kadang Khidir itu memang tidak dikenal orang. Kadang-kadang dia tinggal di kampung yang jauh, di lereng bukit. Saya sendiri kerap kali mengalami bertemu orang biasa, tak dikenal, terpencil di dusun jauh atau di ladang tebu, namun butir perkataannya penuh berisi hikmah yang benar. Dia bukan profesor, namun kejernihan pikirannya dapat dijadikan pedoman hidup bagi kita yang sibuk. Kalau dipandang dari segi ini, bolehlah dikatakan bahwa Khidir itu selalu ada, tidak seorang dan tidak mati, melainkan ganti berganti. Asal pandai mencari, dia akan bertemu. Nah, ini kata Buya. Jadi memang tafsir dia ini, coba antum lihat di bagian kulit belakangnya. Tafsir Al-Azhar adalah karya terbesar dari ulama ternama, yaitu Profesor Dr. Hamka. Dalam penyusunan tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menggunakan metode tahlili. Metode tahlili ini analisis. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan hadis. Pendapat sahabat dan tabi'in. Tafsir dengan tafsir mu'tabar. Penggunaan syair. Menggunakan analisis bil ma'thur. Menganalisa dengan kemampuan analisis sendiri. Dan disusun tanpa membawa pertikaian antara mazhab. Jadi beliau menganalisis dengan analisisnya sendiri. Ya wajar. Beliau salah. Ya. Nah, wajar beliau mendapatkan ada yang salah dari tafsirnya ini. Tetapi saya ingin memberikan beberapa catatan. Satu, ya wajarlah masyarakat kita negeri Indonesia tercinta ini dahulu mereka berpendapat bahwa mereka meyakini Nabi Khidir kalau lewat di satu tempat hijau langsung tempat itu wajar, karena memang ada ulama-ulama sebelumnya yang berkata seperti itu. Dan ketika itu belum seperti sekarang terbukanya ilmu. Nah, inilah sebagai seorang penuntut ilmu kita harus mengerti tentang ini. Makanya saya cari tafsir Al-Azhar ini. Karena memang Indonesia pasti terpengaruh dengan ulamanya. Nah, dan Buya Hamka itu membawakan tafsirnya dari apa? Khidir tersebutlah dalam satu keterangan dari Mujahid. Ini kan perlu diteliti ini. Pasti Buya Hamka mengambil kalau tidak di At-Tabari mungkin di Qurtubi. Jadi Tabari riwayat yang ada seperti ini. Dan ingat juga Tabari itu, terpaksa kali ini saya menukil. Tabari kata Maulana Asli, itu tidak semua riwayat yang ada dalam itu elok. Sebab ada riwayat yang keliru dan sangat keliru betul. Itu tafsir Tabari, kitab tafsir mu'tabar yang paling diakui. Untuk riwayat-riwayat di kalangan ulama-ulama salaf. Tapi begitulah tanda kita manusia. Makanya kita lagi-lagi, ya kata Maulana Asli, saya nukil lah. Karena untuk tafsir itu beliau juga nulis tafsir. Kita nih kadang-kadang payah nak mengakui orang, mengiktiraf orang semasa hidupnya. Semasa hidup susah nak mengiktiraf orang. Oh dia orang hebat, susah. Ya, berat kan? Tapi begitu dia sudah meninggal dunia barulah kita mengakui orang hebat. Itu dia. Kita sekarang seorang talib salafi ini, kita harus infak, berbuat adil. Untuk menuntut ilmu ya ikhwan, jangan sembarangan menuntut ilmu. Tapi begitu manhaj dan ilmu ini sudah kokoh, taksil ini sudah ada. Coba buka pikiran untuk melihat kebaikan-kebaikan para pendahulu kita. Kekeliruannya tetap dijelaskan. Tapi untuk orang awam tak juga. Saya berpendapat ini antum kena penuntut ilmu aja. Tapi untuk orang awam saya sampaikan seperti ini. Nanti orang awam stop ambil situ. Enggak. Lain tuh? Karena kekeliruannya banyak. Itu dia. Jadi untuk orang awam ini tidak bisa seperti itu ya. Saya lihat yang mereka dengarkan rekaman kita juga antum juga berat orang dengarkannya. Dan itu pun saya rekam untuk dituliskan lagi nanti, didengarkan lagi mana yang saya sampaikan dulu. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Jadi ada riwayat disebut kamu yang Hamka. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Banyak catatan-catatan lain sebenarnya. Yang keliru dari para ulama kita ini kita betulkan. Itulah tanda kita sebagai seorang penuntut ilmu. Tentunya dengan cara-cara yang beradab. Bisa dikritik. Misalkan nanti dibuat sebuah penelitian, pengkajian riwayat-riwayat
yang tidak sahih yang disinggung oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Jadi dibuatkan. Makanya saya membayangkan perpustakaan yang saya inginkan itu ya, Masya Allah. Saya pengen adanya penuntut ilmu di sana. Antum coba tengok kitabnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi itu. 15 jam saya senantiasa dalam pustaka ini. Saya tidak keluar kecuali hanya untuk salat dan kebutuhan hajat, yaitu makan atau apa saja. Ajib. Luar biasa. Tahqiq. Ya, meneliti, mengkaji, mentahrij. Itu kerja penuntut ilmu. Wah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Makanya nanti dakwah antum seperti apapun nanti melalang buana ke berbagai negeri, merentas lautan, menyeberangi sungai, ya, mendaki bukit, masuk dalam gua sekalipun, masuk hutan, keluar hutan. Hei, itu saat mencari pengalaman hidup. Antum mesti buat kaderisasi. Ingat nih ucapan saya ini. Antum harus mesti buat kaderisasi. Kaderisasi apa? Agar satu hari antum tinggal di pustaka lagi. Atau ada sekian waktu antum duduk di pustaka, yang lain. Dan ini juga catatan dari hikmah yang bisa diambil dari ucapan Buya Hamka ini yang harus diambil. Kata beliau, secara makna saya ambil sebuah kesimpulan. Buya Hamka sebenarnya ingin menyampaikan bahwa dalam hidup kita ini, kita perlu mencari. Sudahlah mungkin kita hebat, tapi cobalah tengok orang lain mungkin banyak yang hebat dari kita. Ada orang-orang seperti Khadir alaihissalam, ya. Ada orang-orang seperti Nabi Khadir alaihissalam, di mana ia tidak terkenal. Ia namanya tak disebut-sebut orang, tinggal di lereng bukit, tinggal di kaki-kaki gunung, tinggal di kebun-kebun tebu bahasa Buya Hamka, tinggal di kebun-kebun ya. Tetapi seringkali ucapannya, ia berjiwa hadis, ucapannya bermakna, syarat dengan faedah, penuh dengan hikmah. Carilah tuh. Maka semasa muda berjalanlah. Fasiru fil ardi. Berjalanlah di muka bumi ini. Cari. Berkelana. Mencari yang seperti ini. Nah, jadi hikmah-hikmah itu yang perlu dicari. Kita kadang belajar dari yang buruk pun bisa kita belajar. Oh, begitu. Nampak, oh, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Itu ya. Jadi penting sekali hal seperti ini. Untuk mencari ternyata ilmu saya begini. Apalagi dalam konteks keilmuan itu ya ikhwan, ilmu itu kabahrin zakhirin. Ilmu itu bagaikan lautan yang luas sekali dalam. Ya. Lautan yang tidak berombak. Lautan yang apa? Yang berombak ya. Nah, lautan yang berombak. Lautan yang sudah sangat dalam sekali. Oleh sebab itu, Allahu Akbar. Tengok lautan itu, luas. Maka cari terus ini. Jadi kadang-kadang seperti misalkan yang sering saya ceritakan itu. Dulu saya kata Buya Hamka, datang ke rumah orang nampak ayat-ayat apa? Nampak foto, nampak ayat-ayat kursi, ayat-ayat yang lain. Ini bid'ah. Tapi manakala orang tua dia tuh udah mati, diganti oleh anaknya, tidak ayat Quran lah digantinya, dipajangnya foto-foto. Itu dia. Maka perlu juga memikirkan bagaimana cara nak menyampaikan itu. Ya, baik ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka saya pun juga ingin wasiatkan kepada antum, jangan semua kitab saya di rumah itu dibaca. Ini yang dicari apa? Ayat-ayat cinta. Itu dia. Dah saya sembunyikan dicari juga. Jadi bisa rusak ya diri kita oleh perjalanan-perjalanan kitab-kitab sembarangan ini. Ya. Makanya kitab-kitab ini nanti Ustaz Jafran buat orang yang boleh masuk pustaka bagian ini, punya ini. Makanya tahapan yang saya buat itu ditempuh. Tahapan iman, adab, Quran, hadis. Ya, jangan dikasih masuk ilmu yang lain sebelum melewati tahapan ini. Iman, adab, ini manhaj ini isinya. Iman, manhaj isinya. Tak beres manhajnya, jangan kasih. Seperti apapun cita-cita kita nanti diizinkan Allah sampai membuat perpustakaan besar ini, ikhwan. Nanti akan banyak para peneliti kan masuk di pustaka itu. Ya, kan banyak para peneliti. Antum tak usah kasih izin kecuali manhajnya lurus. Itu aja. Karena perpustakaan yang kita inginkan itu bukanlah perpustakaan menjadi sumber sebuah kesesatan.
Itu dia. Jadi kalau ada nampak kita lurus manhaj kita nampak. Dan dengan banyaknya ilmu itu, pengalaman itu, kelembutan hati itu dia datang. Nah, ini makanya Khalid Samhudi itu ngomong sama saya, Masya Allah. Bagaimana bisa datang sebuah pemahaman, pemikiran seperti itu, Ustaz, kata saya. Usul fikih, akhi. Itu dia. Terus, jadi apa yang disebut oleh para ulama itu telan mentah, tidak begitu. Tengok konteks keindonesiaannya seperti apa. Nah, jadi kita mesti berada di atas akidah dan manhaj salaf, tetapi lihat. Dengan seiring berjalan waktu, keilmuan, ya, pengkajian terus mendalam akan melahirkan sebuah kelembutan, akan melahirkan sebuah cakrawala yang luas. Barakallahu fikum. Baik, kembali kita ke sini. Maka carilah, tapi jangan hidirnya yang dicari. Jangan pula nanti kalau dalam zaman saya kecil-kecil itu, itu kalau salam sama orang ditekan apanya ini? Apa namanya ini? Jempol pangkal jari jempolnya nih. Katanya hidir itu tak bertugang di sininya katanya. Jadi kalau ada orang nanti jumpa dia semantul tuh dipicinya nih antum. Apa sana ini tekannya nih antum. Nyari hidir tuh. Jadi satu hari dulu Pak Abdul Ghaffar rahimahullah taala beliau ceritakan itu. Jadi ada yang mencari ini, entah beliau entah siapa, dipijitnya, dipijit, ditekannya nih ini orang itu. Yang satu pula menekan lagi, sama tujuan kita ya katanya. Jadi saking menjadi sesuatu yang mistisnya ya. Hal ini tidak demikian. Terkait tentang Khidir alaihissalam terjadi perbincangan panjang di kalangan para ulama. Kita kembali ke Quran ini. Ini saya sekedar ingin menyampaikannya karena memang sampai juz yang ke-15 ini kita panjang-panjang lagi. Baik. Coba kita baca. Jadi pergilah Khidir Musa alaihissalam bersama Yusha bin Nun mencari apa? Mencari ilmu. Sama muridnya lagi mencari ilmu. Dan ini menunjukkan bahwa kalau pergi untuk ilmu terbawalah bekal. Kata Khadir kepada Musa, kepada muridnya, qala li fatahu atina ghadaana. Dia berkata, bawa sini makanan kita. Jadi pergi menuntut ilmu itu bawa makanan. Bawa makanan. Dari Kalimantan sana bawa sini juga Ustaz. Enggak, maksudnya ada bekal. Ada semangat. Iya, kalau kerja, kalau tidak bantu pondok, di sini antum udah gratis, aman, bantu pondok. Ya. Terus, dan ada satu juga, berkelana mencari ilmu itu sekarang ada yang maknawi. Berkelana dari satu buku ke buku lain, berkelana dari satu kitab lain, ya. Itu Syekh Muhammad Nasruddin rahimahullah taala, kadang tanpa terasa saya sudah membalik 10.000 kitab kata beliau. 10.000 halaman. Bayangkan 10.000 halaman dibaliknya. Ajib. Jadi makanya cuman nanti antum harus ingat, penelitian itu ada dua. Ada penelitian pustaka dan ada penelitian lapangan. Dan paling nikmat itu adalah keduanya. Paling nikmat itu keduanya. Dan kepenelitian pustaka itu seringkali juga salah. Saya pernah satu hari jumpa dengan seorang ustaz di Jakarta. Saya pergi ke rumahnya. Beliau menulis suatu fakta tentang Syekh Burhanuddin. Saya sebut saja Ustaz Hartono Ahmad Jais, hafizallahu taala, ayahnya Ustaz Hasan Al-Jaizi. Ya. Jadi saya berkunjung karena saya rasanya beliau punya jasa banyak kepada saya terkait dengan buku-bukunya tentang tasawuf. Jadi beliau menyampaikan kepada saya bahwa Syekh Burhanuddin yang berkubur di Kuntu Turaba di sini, di Kuntu Turaba ini, ya, Syekh Burhanuddin itu dihantarkan oleh masyarakat ke dalam tengah hutan katanya. Jadi dan beliau menyebutkan beberapa fakta, tetapi berbeda dengan fakta yang ada di sini. Ya, jadi padahal beliau sudah tulis itu. Menurut saya yang beliau sampaikan itu salah. Dan beliau beruntung jumpa dengan saya, karena saya orang sini. Dan pernah belajar pula langsung di sana. Nah, jadi acap kali kita pergi ziarah ke kubur Syekh Burhanuddin itu. Jadi dulunya. Nah, dan itu contohnya. Jadi data lapangan itu lebih meyakinkan. Lebih meyakinkan. Dan sekarang untuk membuat data itu mudah sekarang pakai rekaman ini. Jadi sekarang misalkan antum pengen mengadakan sebuah penelitian atau pengkajian nanti
Atau keliling dunia aja dulu. Atau keliling Indonesia, atau keliling mana. Itu buat rekaman-rekaman. Buat rekaman, masukkan ke YouTube dulu, simpan. Untuk satu hari kita tulis lagi. Sampaikan tanggalnya, sampaikan waktunya. Ini dulu ketika di sini. Ya. Nanti ada waktu saya akan ketulis ya. Tentang Ludai. Saya boleh jadi saya populerkan nama Ludai ini nanti ujung nama saya. Firdaus Bashir Ludai. Karena ada Bashir lain yang orang Subayang juga. Ya, Buya Angku Muda Bashir ini. Ya, dan yang paling pas dengan Subayang itu beliau. Karena air Ludai itu bio. Makanya boleh jadi saya ujung nama saya akan populerkan dengan nama Firdaus Bashir Ludai. Dan orang kenal dengan nama Ludai itu. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Buat nanti pamannya ya dari sinilah cita-cita besar itu bermula. Misalkan begitu ya. Buatkan sejarah tentang negeri Ludai. Cuma kita buat dulu. Antum juga ingat itu. Kumpulkan. Makanya saya berharap ada orang-orang yang dekat dengan saya. Yang selalu menyertai saya. Untuk satu hari. Nanti antum mengambil faedah-faedah yang banyak. Dari perjalanan panjang itu. Ini begini tekniknya. Ini begini caranya. Diulang lagi. Dan itu pentingnya sebuah data. Maka untuk saya berharap ada yang jurusan arsip, jurusan pustaka. Untuk ini data-data yang ada ini. Dan jangan sampai kitab-kitab itu hilang. Sekarang banyak rasanya file-file penting saya hilang. Maka oleh sebab itu kita butuh ini. Pustaka ini satu hal yang harus betul-betul kita buat nanti. Sebab selain daripada kita bersafar secara langsung, kita juga betul-betul butuh perpustakaan ini. Dan pustaka itu jangan sembarang beli kitab saja, tapi mana yang berbobot, ya, dicari gitu. Barakallahu fikum. Baik, saya agak sedikit panjangkan ini. Dia pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang buat aku lupa untuk mengingatkannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalan ke laut dengan cara yang aneh sekali. Jadi Musa sudah mengingatkan muridnya, nanti kalau udah pergi dia ikan tuh. Maka beritahu saya. Dalam hadis disebutkan, dalam Ta'amulat Tarbawiyah itu ada, itu jalan ikan itu melompat-lompat dia. Hidup dia dan melompat dia. Dengan cara yang aneh pergi dia ke laut itu. Dan Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Allahu Akbar. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Yang telah kami beri rahmat kepadanya dari sisi kami. Dan yang kelak kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Allahu Akbar. Itulah Khadir. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersama aku. Baru-baru ini sudah pernah saya sampaikan juga ini kan, faedah-faedahnya. Ya, nggak usah panjang kali lah. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersama aku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Itu berat. Jadi kalau belum tahu kita tidak bisa kita sabar. Tidak bisa kita sabar. Itulah pentingnya apa? Ikut aja. Itu dia pentingnya. Memang kalau tidak tahu itu payah sabarnya. Habis cerita. Tak kemana-mana nak dibawanya kita. Itu. Baik. Makanya di antara yang disebutkan oleh para ulama, salah satu di antara cara bertanya kepada guru itu juga jangan pada waktu itu. Tapi mungkin pada waktu yang lain. Mungkin dengan cara yang lebih bijak. Itu pandai-pandai. Dia Musa berkata, insya Allah engkau akan dapati aku adalah orang yang sabar. Aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Dan dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang satu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Terjadilah kejadian pertama. Khidir membocorkan perahu. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu. Lalu dia melubangi. Dia Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan besar. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?
Dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Kemudian Khidir membunuh seorang anak. Maka janganlah keduanya. Hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan. Karena dia membunuh orang lain, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepada... Sini anak muda terjemahannya, itu anak. Anak, gulam itu anak. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Dia Musa berkata, jika aku akan bertanya lagi kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Musa pula sebut begitu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Khidir membetulkan dinding rumah. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai pada penduduk satu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Kemudian hikmah-hikmah dari perbuatan Khidir. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Hadza firaqu baini wa bainik. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu perbuatan yang engkau tidak mampu sabar atasnya. Adapun perahu itu adalah milik miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu keduanya orang tua mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami mengkehendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak yang lebih baik kesucian daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang soleh, maka orang tuanya mengkehendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apakah yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri? Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Ini juga tidak saya terangkan lebih detail lagi. Ya, saya hanya ingin menambahkan apa yang tidak saya jelaskan sebelumnya. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Begitulah perjalanan. Maka seringkali saya juga merasakan seringkali kalau kita pergi berguru itu seringkali ada sesuatu adat dari guru itu yang memang berat kali untuk kita terima. Tapi sabar. Contoh, saya sebutlah. Ya. Masya Allah, saya lupa buka Zoom dari tadi. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi sampai apa saya ngomong? Berat ya? Berat sekali. Kadang-kadang mungkin berbeda ijtihad dengan kita. Berat sekali. Ya. Di antara keberuntungan saya pergi ke Jawa itu pergi ke rumah Rosak Muhammad Wujud itulah. Ya. Sampai sekarang tadi pun beliau masih nelpon saya. Nanya lagi. Ya. Mau ngasih bantuan berbuka lagi dia. Cuma saya tolak tadi saja, Friend. Berat kali rasanya untuk menghabiskannya. Antum kan kemarin cerita kata beliau. Kan banyak yayasan sekarang. Beda-beda tempat nanti bagi-bagilah kan. Berat mengerjakan. Fokus daurah tafsir Ustaz. Jadi
Nah, itu tuh. Pergi ke tempat beliau berat juga. Kadang-kadang mungkin berat dari sisi makanan, kadang-kadang berat dari sisi tempat tidur, kadang-kadang berat dari sisi ijtihad beliau. Sewujud tuh santri-santriwatinya itu enggak begitu banyak yang pakai cadar. Nah, tuh bayangkan tuh. Yang dekat rumahnya tuh jalan gitu aja. Tapi kan sesuai dengan sikon tempat beliau, dakwah beliau. Kita nih kata beliau, tidak, dah lama ngaji tak bisa aja nengok ahwat katanya. Ya kalau nampak ahwat tuh tundukkan pandangannya. Iya pula. Tidak asal nampak aja ahwat. Minta ampun. Tuh. Semakin kesini makin saya berpikir, iya dibilang Ustaz membuat wujud nih. Karena betapa banyak saya tengok murid-murid saya, apalagi kalau udah sore-sore itu, belalak macam dengan bertanya dengan ahwat. Makin bercadar, makin mantap dan makin tengok ya. Oh, minta ampun. Obatnya perlu dicari. Nah, baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi santai aja beliau. Ya. Akan berbeda ijtihad itu dari asatidz yang lain. Tapi coba kita usahakan menggali hikmah. Apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang bisa kita dapatkan? Nah, belum lagi yang lain. Belum lagi hal-hal yang lain berat dalam menuntut ilmu itu. Dan perlu kita kadang-kadang merendahkan diri betul. Ini catatan di antara hal ini. Baiklah, kita cukupkan hal ini. Dzulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Saya tidak setuju dengan Ya'juj ini dengan kaf itu. Tapi dengan hamzah. Karena coba lihat nanti ya. Jangan dengan kaf. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang Dzulqarnain, katakanlah akan kubacakan kepadamu kisahnya. Tentang Dzulqarnain. Jadi Al-Qur'an itu kisahnya luar biasa. Nah, ini cerita Dzulqarnain. Inna makkanna lahu. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Ada sebuah tafsir yang bagus, judulnya Taisirul Latifil Mannan fi Khulasati Tafsiril Quran. Ini karya Syekh Nasir As-Sa'di juga. Bagus, sudah ada terjemahannya. Ini faedah-faedahnya disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di dari kisah-kisah yang ada. Perlu kita merujuk ke kitab-kitab yang seperti ini. Indah sekali. Ya. Coba kita ambil dari beliau ya. Kisah Dzulqarnain. Dzulqarnain adalah seorang raja yang saleh. Allah memberinya kekuatan yang menunjang kerajaan. Ya. Kerajaan yang beliau pimpin. Dan Allah menceritakannya dalam Al-Quran yang sengaja. Dan kisah Dzulqarnain ada antara kisah yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk hamba-hamba Allah. Beliau punya pengetahuan, punya kebijaksanaan, senjata yang menundukkan umat-umat manusia. Pasukannya punya jumlah yang besar. Nah, kemudian kemudahan dalam transportasi. Nah, kita baca dulu. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberinya jalan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh satu jalan hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam,
Sampai di pantai sebelah barat tempat Dzulqarnain melihat matahari sedang terbenam. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukan satu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan mengajak beriman kepada mereka, atau kebaikan mengajak beriman kepada mereka. Dia Dzulqarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabbnya mengazabnya dengan azab yang keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh satu jalan yang lain hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di satu kaum yang tidak kami buatkan satu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Menurut sebagian mufassir, golongan ditemui Dzulqarnain itu adalah umat miskin. Demikianlah sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Dzulqarnain. Kemudian dia menempuh satu jalan yang lain lagi hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu satu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka tidak dapat memahami bahasa lain karena bahasa mereka sangat jauh bedanya dengan bahasa lain, dan mereka pun tidak dapat menerangkan maksud mereka dengan jelas karena kurang kecerdasan mereka. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Dzulqarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia Dzulqarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikanlah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi-besi panas itu. Maka mereka Ya'juj Ma'juj itu tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia Dzulqarnain berkata, dinding itu adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur lulukannya. Dan janji Rabbku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya dan kami memperlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang-orang kafir. Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengarnya. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa cerita tentang Dzulqarnain ini. Maka dari sini Syekh Sa'di menyebutkan Dzulqarnain dia mewujudkan dua hal sekaligus. Dia diberi sarana dan menggunakannya dengan maksimal. Dengan pasukannya yang besar, dia menyerang wilayah Afrika terdekat dan terjauh hingga mencapai Samudra Barat hingga tiba di tempat yang pada saat terbenam matahari. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Yakni dia melihat dalam pandangan matanya seolah-olah matahari terbenam di laut yang berwarna hitam seperti lumpur hitam. Maksudnya mencapai wilayah Afrika yang dapat dijangkau oleh tapal kuda. Di wilayah tersebut dia bertemu satu kaum, di antara mereka ada yang muslim dan ada yang kafir. Orang baik dan orang durjana. Seperti dalam ayat yang 86. Ada kemungkinan yang berkata kepadanya adalah seorang nabi dari nabi-nabi, seorang ulama. Atau makna ayat ini adalah bahwa Dzulqarnain memiliki pilihan dari sisi takdir karena kekuasaannya. Karena jika tidak, maka syariat tidak menyamakan kedua golongan manusia dalam kebaikan dan keburukan. Qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidhu fihim husna. Baik.
Di sini disebutkan dia ketika dia mendapati ada kaum-kaum tadi, tidak ada kain yang mereka tenun dan mereka pakai. Tidak ada rumah mereka bangun dan mereka tinggali. Orang miskin. Dzulqarnain mendapati kaum di ujung timur bumi dalam keadaan demikian. Terbelakang hidupnya, layaknya hewan yang bernaung di bawah pohon-pohonan. Gua-gua dan lorong-lorong bumi terisolasi dari manusia. Pada saat itu mereka dalam keadaan sebagaimana yang Allah jelaskan. Maksudnya dalam hal ini Dzulqarnain telah mendapati apa yang dicapai oleh manusia pun. Kemudian dia berbalik kembali menggunakan sebab-sebab yang dimilikinya. Baik. Nah, ini menarik juga. Ayat 93 itu. Hatta idza balagha baina sadaini wajada min dunihima qauman la yakadu yafqahuna qawla. Jadi Dzulqarnain terus berjalan hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, yakni mencapai tempat yang berada di tengah-tengah dua gunung yang ada di sana sejak Allah menciptakan bumi. Keduanya adalah mata rantai gunung-gunung besar yang menjulang, yang sambung menyambung di daerah tersebut. Dataran tinggi yang tersambung ke lautan barat dan timur yang berada di wilayah Turki. Inilah disepakati oleh para ahli sejarah dan ahli tafsir yang mereka perdebatkan. Apakah ia deretan pegunungan Kaukasus atau sebelumnya di Azerbaijan, atau deretan pegunungan Altai atau pegunungan yang bersambung dengan tembok besar Cina di negeri Mongolia. Dan inilah yang zahir. Banyak pendapat dalam hal ini. Di daerah tersebut di antara deretan dua pegunungan, Dzulqarnain mendapati satu kaum yang hampir tidak memahami perkataan karena jauhnya bahasa mereka dan tidak kemampuan mereka untuk memahami bahasa umat manusia lain. Lalu mereka berkata, qalu ya Dzulqarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ni adalah orang yang buat kerusakan di muka bumi. Mereka adalah umat manusia besar dari kalangan keturunan Yafis bin Nuh dari ras Turki dan lainnya. Sebagaimana sifat-sifat dan keadaan mereka yang tersebut secara terperinci. Allah berfirman, maka apakah kami memberi sesuatu bayaran kepadamu supaya kamu membuatkan dinding antara kami dengan mereka? Dzulqarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuat dinding-dinding antara kalian dengan mereka. Apa yang Tuanku berikan kepadaku berupa kekuatan, kemampuan dan fasilitas kerajaan adalah lebih baik, maka bantulah aku dengan sebuah kekuatan. Karena apa yang akan aku bangun adalah sebuah dinding besar yang menuntut kerjasama dan kemampuan fisik yang kuat, agar aku membuatkan dinding antara kalian dengan mereka. Dia tidak berkata saddan, tapi radman. Karena yang dia bangun hanyalah tembok dan dataran tinggi yang menghubungkan kedua gunung besar tersebut. Yakni di antara kedua pegunungan itu. Dzulqarnain membimbing mereka bagaimana membangunnya. Dia berkata, atuni zubaral hadid. Bawalah kepadaku potongan-potongan besi. Yakni kumpulkan untukku semua lempengan besi yang ada. Yang besar dan yang kecil. Jangan meninggalkan apapun yang ada. Susunlah di antara kedua gunung. Mereka melakukan hal itu hingga lempengan-lempengan besi tersebut membentuk tembok tinggi, menjulang setara dengan gunung-gunung. Karena itu Dzulqarnain berkata, hatta idza sawa bain sadafain, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Ya, yakni kedua gunung yang berada di antara dinding besi tersebut berkata, kunfu hatta, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikan aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke dalam besi panas itu. Yakni dia memberikan agar tembaga yang meleleh sesudah dipanaskan disiram kepada sambungan lempengan-lempengan besi. Maka sebagian darinya menyatu dengan sebagian yang lain hingga ia membentuk tembok tinggi yang bersambung dengan kedua gunung. Maka terwujudlah tujuan dari pembangunannya, yaitu mengisolir kerusakan yang timbul pada ulah Ya'juj dan Ma'juj. Karena itu Allah berfirman, maka mereka Ya'juj Ma'juj tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa
pula melubanginya. Dia Dzulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Rabbku. Yakni Rabbku yang membimbingku melakukan pekerjaan ini dan jasa yang mulia ini. Dia memberi jalan rahmatnya karena telah melindungi kalian dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj dengan dinding yang besar yang kalian tidak kuasa untuk membangunnya. Maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur dulu. Yakni dinding besar yang menghalangi kalian dari Ya'juj dan Ma'juj hanya bersifat sementara, hanya berlaku hingga ajal ditetapkan. Jika ajal tersebut datang, Allah memudahkan sebab-sebab kekuatan, kemampuan industri dan penemuan yang besar, sehingga memungkinkan Ya'juj dan Ma'juj untuk menembus dinding itu dan masuk ke negeri kalian. Wahai orang-orang yang hidup berdampingan dengan mereka, bahkan mereka akan masuki seluruh penjuru bumi belahan barat dan timur, sebagaimana yang Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, hatta idza futiyat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila telah dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi, yakni dari segala penjuru. Dari segala penjuru yang tinggi seperti tembok ini, lautan, angkasa. Mereka bergerak dengan cepat tanpa menghiraukan sesuatu yang menghalangi mereka. Di setiap tempat yang tinggi, mencakup tempat dan penjuru, gunung dan lembah, dataran tinggi dan rendah. Allah menyebutkan tempat yang tinggi karena lembah-lembah dan tempat yang rendah, lebih layak untuk mereka masuki. Sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj ini terdapat dalam hadis-hadis dalam As-Sahihain, menguatkan informasi tentang sifat mereka yang ada dalam ayat-ayat ini. Sementara ahli sirah dan sejarah angkatan pertama menyebutkan asar-asar tentang sifat-sifat mereka dan keadaan-keadaan mereka tanpa batasan dan kendali, yang justru malah memburamkan pandangan masyarakat yang menghalang-halangi mereka untuk berdalil dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dan seterusnya. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam Taisir Latifil Mannani. Allah Taala a'lam bishawab. Jadi sekarang Ya'juj dan Ma'juj itu terkurung, tidak bisa menembus. Ya. Dan itulah kecanggihan Dzulkarnain. Dikumpulkannya lempengan besi. Kemudian lempengan besi itu pun dicornya dengan timah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, ya. Hah? Iya, timah dan tembaga. Timah dan tembaga. Ya, timah dan tembaga. Kemudian azab bagi orang-orang musyrik. Nah, jadi besok di Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, Ya'juj Ma'juj ini keluar dia lagi. Ya, ini untuk pembinaan karakter itu cerita Ya'juj dan Ma'juj dan Nabi Isa itu harus diceritakan. Jadi untuk pembinaan karakter yang 4 bulan itu salah satu materi wajibnya adalah cerita Ya'juj dan Ma'juj, cerita Nabi Isa yang akan keluar membunuh Dajjal nanti. Nah, itu penting sekali. Sehingga inilah yang membentuk pikiran. Nah, itu dia. Baik. Azab bagi orang-orang musyrik dan pahala bagi orang-orang mukmin. Celakalah orang-orang musyrik. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Amat merugilah orang-orang yang terpedaya oleh dirinya sendiri. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang sia-sia perbuatan dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Mereka sia-sia amalnya dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat kelak. Berarti kalau begitu orang kafir itu tak timbang amalnya. Coba kita lihat penjelasan Syekh Sa'di dalam Sebakar Abu Jabil Al-Jazairi di dalam Aisar Tafasir. Terkait dengan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznain, ayat 105. Ini penting sekali. Mudah-mudahan ada.
Iya. Ya demikian. Tapi coba saya tengok tafsir lain lagi. Baik, dari penjelasan para ulama di antaranya Syekh As-Sa'di, kemudian juga dalam tafsir Al-Muhtasar, itu maksud tidak kami tegakkan timbangannya itu amalannya itu bernilai kosong, tidak ada nilai timbangannya. Itu maksudnya, bukan tidak ditimbang. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Yang demikian itu balasan mereka jahanam. Sebab mereka kufur dan mengambil ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga Firdaus tempat tinggalnya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah. Lalu Allah sebutkan tentang keluasan ilmunya. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah. Katakanlah hai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimatku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimatku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah hai Muhammad, sungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Rabb kamu adalah Rabb yang Maha Esa. Maka siapa yang bukan Rabb, ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa. Maka siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb dengan ilahnya, falyamal amalan salih. Maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya, nanti insyaallah kita masuk ke surat Maryam. Ini sudah selesai suratul Kahfi dan ini sudah masuk kita ke juz yang 16. Sudah satu lembar setengah atau 3 halaman. Cukup sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.